Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Unjila Islami dan teman saya Sahara Munte. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan analisis transisi demografi negara Brazil. Analisis ini dilihat dari perubahan angka kelahiran atau CBR dan angka kematian atau CDR selama kurang lebih 50 tahun terakhir. Yang pertama itu ada pengertian transisi demografi. Transisi demografi, perubahan tingkat kelahiran dan kematian suatu negara dari waktu ke waktu. Sebelum masuk ke data Brazil, kita pahami dulu apa itu transisi demografi. Transisi demografi adalah perubahan pola kelahiran dan kematian dalam suatu negara dari waktu ke waktu, yang biasanya terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada angka kelahiran CBR Brazil. Pada tahun 1970, 38 per 1000 penduduk, tahun 1990, 23 per 1000 penduduk, tahun 2010, 15 per 1000 penduduk, tahun 2022, 13 per 1000 penduduk. Pertama, kita lihat angka kelahiran atau CBR di Brazil. Pada tahun 1970, angka kelahiran masih sangat tinggi, yaitu sekitar 38 per 1000 penduduk. Namun, angka ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 1990, turun menjadi sekitar 23, kemudian 2010 sekitar 15, dan pada 2022 menjadi sekitar 13 per 1000 penduduk. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Brazil semakin menurun dari waktu ke waktu. Pada gambar piramida penduduk Brazil ini menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Bagian kiri biru menunjukkan jumlah laki-laki, bagian kanan merah menunjukkan jumlah perempuan, bagian bawah menunjukkan usia muda, bagian atas menunjukkan usia tua. Dari bentuk piramida Brazil terlihat bahwa bagian bawah tidak terlalu besar, artinya angka kelahiran sudah menurun. Bagian tengah cukup besar, artinya banyak penduduk usia produktif. Bagian atas mulai melebar, menunjukkan penduduk mulai menua. Ini juga mendukung bahwa Brazil berada di tahap 4 transisi demografi. Pada gambar ini menunjukkan model transisi demografi, yaitu perubahan angka kelahiran dan angka kematian suatu negara dari waktu ke waktu. Dalam grafik tersebut ada dua garis utama, garis kelahiran dan garis kematian. Pada tahap 4 atau stasioner rendah yang dialami Brazil, angka kelahiran sudah rendah, angka kematian juga rendah. Selisih antara keduanya kecil, sehingga pertumbuhan penduduk menjadi lambat atau stabil. Hal ini biasanya terjadi karena pendidikan masyarakat sudah tinggi, fasilitas kesehatan juga maju. Masyarakat cenderung memiliki anak lebih sedikit, jadi pada tahap ini jumlah penduduk masih bertambah tetapi tidak terlalu cepat seperti sebelumnya. Tapi menjelaskan perubahan kelahiran dan kematian dari waktu ke waktu. Baik, slide selanjutnya ada penyebab penurunan kelahiran. Faktor penurunan CBR, pendidikan meningkat, urbanisasi, biaya hidup tinggi, program keluarga berencana. Penurunan angka kelahiran ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, meningkatnya tingkat pendidikan, terutama pada perempuan. Kedua, urbanisasi, yaitu semakin banyak masyarakat yang tinggal di kota. Selain itu, biaya hidup di kota yang semakin tinggi juga membuat keluarga memiliki anak lebih sedikit. Dan yang terakhir adalah akses terhadap program keluarga berencana serta alat kontrasepsi yang semakin mudah. Selanjutnya, angka kematian atau CDR. Angka kematian Brazil pada tahun 1970, 11 per 1000 penduduk. Tahun 2000, 6 sampai 7 per 1000 penduduk. Selanjutnya, kita lihat angka kematian atau CDR di Brazil. Pada tahun 1970, angka kematian sekitar 11 per 1000 penduduk. Kemudian, angka ini mengalami penurunan menjadi sekitar 6 sampai 7 per 1000 penduduk pada tahun 2000-an. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di Brazil semakin membaik. Lalu ada penyebab penurunan kematian. Faktor penurunan CDR, fasilitas kesehatan berkembang, program vaksinasi, perbaikan gizi, sanitasi yang lebih baik. Penurunan angka kematian ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah perkembangan fasilitas kesehatan, adanya program vaksinasi, perbaikan gizi masyarakat, serta sanitasi yang lebih baik. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada masa pandemi COVID-19, secara umum angka kematian di Brazil tetap tergolong rendah. Selanjutnya ada tahap transisi demografi Brazil. Brazil berada pada tahap 4 stasioner rendah. Ciri-cirinya, kelahiran rendah, kematian rendah, pertumbuhan penduduk melambat, dan penduduk mulai menua.
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Brazil saat ini berada pada tahap 4 dalam teori transisi demografi, yaitu tahap tradisional rendah. Ciri-ciri tahap ini adalah angka kelahiran rendah, angka kematian rendah, pertumbuhan penduduk melambat, dan struktur penduduk mulai menua. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Brazil mengalami penurunan angka kelahiran dan kematian selama 50 tahun terakhir. Selama 50 tahun terakhir, Brazil mengalami perubahan besar dalam struktur demografinya. Brazil berubah dari negara dengan angka kelahiran tinggi menjadi negara dengan angka kelahiran rendah dan pertumbuhan penduduk yang lebih stabil. Namun, saat ini Brazil juga menghadapi tantangan baru, yaitu penuaan penduduk dan penurunnya jumlah penduduk usia muda. Demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan bermanfaat bagi kita semua.